perdamaian semua anak bangsa Indonesia bersama membangun bangsa. Jauhi segala dengki dan sikap tidak terpuji. Hadapi masalah dengan senyuman, lengkapi perbedaan. Menjunjung persatuan, jangan bawa perasaan dalam berinteraksi. Kembangkan diri untuk negeri. Sahabat tempat mengadu, sahabat untuk berbagi, sahabat penguat tali persaudaraan, sahabat selalu. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Acara pada kesempatan kali ini, yakni rapat kerja dan konsolidasi bersama Sehati, DPP beserta Dewan Pimpinan Kota Madianya, yang alhamdulillah kita semua sudah berkonsolidasi baik. Pak Wakil Wali Kota, izinkan saya di kesempatan pelaksanaan acara ini bahwa alhamdulillah sekalipun sesederhana mungkin, tapi kita inti acara adalah konsolidasi, menguatkan kembali lembaga organisasi dalam kualitas dedikasi yang tinggi. Dan alhamdulillah saat ini konsolidasi kita sudah terbangun. Pak Ketua DPP Dewan Pimpinan Provinsi Bapak Haji Sidi, dengan inisiasi yang kita sangat pendek karena memang kebutuhan yang sangat kita segerakan, alhamdulillah di rapat kerja konsolidasi ini kita bisa terlaksana dengan baik. Hadirin sekalian, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana acara yang dengan dedikasi dan loyalitas bersama, alhamdulillah pelaksanaan acara rapat kerja dan konsolidasi bersama kita di sini semua kita bisa laksanakan, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Konsolidasi DPP dan DPK se-DKI Jakarta, terima kasih Pak Sio dan juga rekan-rekan sekalian, dan juga wabil khusus untuk pers kita nih Pak Wali. Jadi kita punya pers sendiri nih, news ya. Ini alhamdulillah berita apapun dia masukin, cuman jemuran tetangga dia nggak masukin karena mungkin lingkungannya bisa sempit ya Pak. Pak Ketum izin, kita harus support mereka nih, karena mereka adalah informasi kita agar ke depan kita bisa tersiap, khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih pada semua yang hadir dan juga adik-adik kita yang ada di Bandung, yaitu Sehati Entertainment. Terima kasih Bang Roy sudah membantu kami semua. Itu nanti kita akan membantu masyarakat berkolaborasi termasuk Sehati. Jadi saya dengan Bang Erwin ini tektok dengan rumah adik saya. Jadi bagaimana aja betul prinsipnya saya tetap membantu untuk kegiatan Sehati. Oke, Pak Wakil udah tahu nih, udah Pak Wakil aja yang hadir lah, ini kan sama-sama ormas gitu ya. Kalau Pak Wali kan bukan ormas ya, kalau saya udah setengah ormas, jadi harus kita ormas gitu. Jadi memang diperbolehkan karena bukan partai. Kalau ormas itu kita akan membantu masyarakat, membina masyarakat kedaerahan maupun dalam arti membina masyarakat umum yang juga sebenarnya tanggung jawab dari negara, bukan tanggung jawab dari Pemda DKI. Di Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 33 itu sebenarnya strategisnya dan orang terlantar termasuk masyarakat ini kita harus ayo ya. Jadi jangan berpikir bahwa semua ini adalah kegiatan dalam rangka melaksanakan ibadah,
dan sukses buat Sahati. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkibar dan lebih banyak berkibar buat kepentingan masyarakat. Untuk berbuat baik kita perlu saling gotong royong, bersatu ya. Kita berjuang di dalam jalan yang benar, ya. Jangan berjuang di dalam hal jalan yang tidak benar. Pada prinsipnya kita sebagai sesama Muslim, sesama orang yang beragama, apapun agamanya, kita tetap harus saling membantu. Dan tentu ukhuwah Islamnya kita sampaikan, kita melakukan ini semuanya istilah berdasarkan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita ini berbuah manis buat masyarakat, bahwa masyarakat kita ini perlu kita ayomi, karena memang kita lihat perkembangan ke belakang dan ke depan, bahwa masyarakat dengan adanya medsos ini sekarang sudah banyak yang kehilangan jati diri, dan juga tiap hari kerjanya istilahnya kalau dalam agama Islam itu udah ya bicara hal yang kita itu sudah lumrah di medsos. Kita berharap ke depan bersama masyarakat ormas kita saling mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahati. Jadi ini ada permulaan dan mudah-mudahan kita sok-sok tahun 2021 baru dengan strategi baru, dengan keinginan untuk merangkul sahabat-sahabat baru, hingga akhirnya kita bisa saling bersembunyi satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang, karena segala perselisihan muncul karena berasal dari kesalahpahaman. Dan dengan kita meluruskan segala kesalahpahaman muncul. Jadi inisiatif konsolidasi ini memang spontan, tapi ini menjadi kebutuhan dalam organisasi kelembagaan. Jadi semangat inisiasi ini menjadi kekuatan kita untuk pembenahan dan pembinaan ke dalam organisasi. Karena memang kita di Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta, kita orientasikan memang kita ada kurang dan lebihnya begitu, serta optimalisasi kita dalam kita berperan serta. Karena organisasi lembaga Sahati ini adalah Ormit, kita juga berperan serta untuk membangun pembangunan Jakarta. Dan inisiasi ini kita konsolidasi penuh dari Ketua Umum, Dewan Pimpinan Provinsi, kemudian banom-banom yang ada, kita berkonsolidasi sampai kita ke DPK juga, Dewan Pimpinan Kota, kita sudah konsolidasi juga, kemudian juga kita orientasi. Namun memang ada kurang dan ada lebihnya, itu menjadi sebuah pekerjaan kita Dewan Pimpinan Provinsi. Kalau saya di Dewan Pimpinan Provinsi sebagai OKK, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Jadi ini menjadi sebuah keharusan dan langkah kerja nyata kita selaku pengemban organisasi begitu. Memang beberapa waktu lalu kami mengarahkan kepada struktural Sahati di tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penataan kepengurusan, struktur kadernya, ya kan, struktur organisasinya, dan diharapkan bisa melakukan sinergi berbarengan dengan para banom badan otonom di dalam DPN Sahati. Nah, karena itu disambut baik dan kemudian mereka melakukan konsolidasi ini dalam artian sebagai langkah awal melaksanakan pelaksanaan rapat kerja sebagaimana dilaporkan oleh Ketua DKI sebelumnya. Dan kami harapannya ya cukup berbangga hati ya, ternyata memang bisa eksis ya, bisa terlaksana dengan baik, dihadiri oleh para pihak pimpinan pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Jakarta Pusat dalam hal ini, yang tentunya menjadi awal starting point buat pengembangan organisasi Sahati ke depan. Kira itu kelemahan-kelemahan aja ya, dari satu pelaksanaan acara selalu ada yang kekurangannya dan itu harus kita tutupi bersama. Dan mudah-mudahan harapan saya ke depan konsolidasi mereka, komunikasi internalnya lebih bagus lagi gitu aja. Karena dalam hal ini kan pihak DPN diundang. Tapi saya kira ini satu gagasan yang menarik, satu awalan yang menarik, dan saya mendorong lagi supaya pelaksanaan konsolidasi ini, rapat kerja ini di tiap DPK wilayah masing-masing gitu loh, di utara ya utara, timur timur, barat dan lain sebagainya, supaya ada contoh buat pengembangan hal yang sama bagi struktur Sahati di luar ibu kota Jakarta. Kalau terkait DPN nanti kita udah sementara meniadakan lagi pleno ya kan, karena lebih intensif kada struktur pengurusan DPN sendiri dan konsolidasi para banom. Nanti masing-masing banom juga kita dorong rapat kerja. Yang sudah melaksanakan ini kan baru Sahati Entertainment ya.
terus diikuti oleh struktural DPP Saati DKI Jakarta, dan mungkin berikutnya bisa setiap agenda kita ke depan akan penuh dengan pelaksanaan konsolidasi ini sendiri, gitu aja. Selama ini kita masih komitmen konsisten untuk mendukung semua program pemerintah terkait penerapan prokes di masa pandemi, dan juga hal-hal lainnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya, dan pemaksimalan program-program kerja pemerintah, sosialisasi dan lain sebagainya. Kita akan terlibat, akan memonitor terus perkembangan itu. Terima kasih Bang Dede. Bicara kekurangan manusiawi ya, cuman kami selaku kepengurusan DKI ya berupaya semaksimal mungkin untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan, khususnya di 5 wilayah inilah, termasuk 1 kabupaten. Jadi tujuan kami mengadakan konsolidasi ini pertama untuk memperkuat di tingkat DKI dan wilayah, karena biar bagaimanapun apa yang menjadi niat kami dalam membantu pemerintah DKI dan juga menjadi kepanjang tanganan masyarakat DKI, jadi lebih lebih mengena lah gitu. Karena kalau tidak dikondisikan dalam tingkat DKI atau wilayah, takut nanti di bawahnya juga hubungan masyarakat ke kita juga kurang komunikatif lah, kurang informasi lah gitu. Karena memang ini saya mohon maaf juga kepada rekan DPK. Ini memang acara ini sangat singkat ya. Hanya persiapan kurang lebih tidak sampai 1 minggu. Dan ini alhamdulillah berjalan walaupun memang tidak maksimal, tapi nanti kami selaku pengurus DKI akan mengadakan konsolidasi tingkat DPK. Itu nanti akan kita buat ke depannya. Nggak ada masalah sih buat kami, cuman intinya dari kita sendiri, dari kami ini mau mengadakan konsolidasi rapat kerja di tingkat wilayah. Dan insya Allah dari wilayah tersebut juga sudah ada kesiapan sih untuk tingkat sampai dengan tingkat kelurahan. Makanya dengan kondisi COVID gini kami masih menahan diri ya, maksudnya belum bisa sampai ke tingkat kelurahan karena itu tadi ini kan perlu ruangan, perlu orang juga yang banyak, nanti takutnya juga menyalahi aturan undang-undang kesehatan ya mengenai COVID, kita juga nggak mau, makanya kita adakan di tingkat wilayah aja dulu gitu. Depannya yang pertama solid, keduanya bisa memperlihatkan kepada masyarakat Jakarta khususnya wilayah bahwa saat ini memang organisasi kemasyarakatan memang yang berfungsi untuk membantu masyarakat, khususnya di bidang sosial ya, entah itu donor darah, sunatan massal, swab massal gitu atau apapun itulah. Jadi juga kami berharap pemerintah DKI juga membuka peluang buat kita untuk membantu mereka gitu. Siap, makasih Bang. Ya, sampai hari ini kita masih mempersiapkan proposal dan masih rapat-rapat konsolidasi dengan beberapa teman-teman Banom yang konsisten terhadap kegiatan ulang tahun Jakarta. Karena ada beberapa festival juga yang memang melibatkan Banom-Banom. Saya sih berharap semua DPK juga ikut terlibat di dalam kegiatan festival ini. Ya, permasalahan sekarang adalah bagaimana perizinan yang akan diterima oleh panitia. Walaupun 100% kita sudah siap, kalau perizinan tidak ada ya mau nggak tidak mau. Kita akan melakukan koordinasi dan sentralisasi pasti ada di tempat sehati biasa berkumpul di gedung BP. Jadi seperti itu. Jadi saat ini kita masih fokus kepada persiapan dan kekuatan tim dulu. Karena untuk nanti kita jalan kalau timnya udah solid enak dah. Ya, gitu kan, mau ngapain juga kita bisa selesai dengan cepat. Jadi seperti itu. Berharap sumbangsi DPN memberikan support memang yang harusnya lebih luar biasa terhadap teman-teman Banom yang memang udah membangun rasa optimismenya. Udah ada rasa semangatnya yang memang selama ini kita kan terurai dengan berbagai kegiatan yang bermacam-macam. Nah, dengan adanya panitia bersama ini, saya berharap juga Banom-Banom yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu gitu kan bisa berkumpul dalam satu komitmen untuk mengadakan festival ini sampai dengan selesai gitu kan, maksudnya sukses acaranya, tidak terkendala apapun juga. Walaupun ada sesuatu hal nanti kan kita bisa bicarakan di dalam rapat-rapat forum yang lainnya. Itu aja sih. Ada 2 kemungkinan. Kalau memang perizinan untuk terbuka karena harus melakukan prokes, kita akan melakukan secara tertutup gitu kan. Tertutup adalah kita melakukan
Zoom meeting gitu kan dengan teman-teman yang lain sebagai penonton. Tapi peserta kita melakukan tetap di dalam ruangan studio atau gedung-gedung yang lain dengan terbuka gitu kan. Tapi memang untuk mengundang orang-orang lain ke dalam itu yang kita batasi, kecuali ada perizinan yang memang memadai memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan, itu aja. Alhamdulillah untuk kesulitan sih terkendali semua ya, dibilang nyaris tidak ada, walaupun waktunya sangat mepet ya, kurang lebih 1 minggu, namun acara konsolidasi untuk DPP DKI Jakarta ini berjalan dengan lancar. Paling nanti rapat, rencana akan ada rapat rutin ya, rapat bulanan yang akan diadakan baik dari DPP sendiri maupun dari nanti DPP bersama dengan DPN. Itu aja untuk yang acara ya, paling nanti kita join untuk acara HUT DKI aja dari DPN. Berharap bisa benar-benar bersinergi, ya kan, support satu sama lain. Kita terdiri dari beberapa banom, kita bisa maju bersama, ya besar bersama. Artinya kita benar-benar bisa melakukan semua bisa bersama. Saat Entertain ini selaku Ketua Education dan juga Ketua Mentor, makanya saya cuma pengen bikin di DKI Jakarta ini anak-anak yang tertinggal kita benahi dan untuk kedepannya lebih baik lagi dan kita bina. Dan kita membuat satu film pendek atau kita buat latihan-pelatihan gitu ya. Karena di dunia perfilman itu makin meningkat gitu ya. Jadi anak-anak yang tertinggal itu kita alihkan, kita ambil untuk berkarya. Jadi itu. Kita sudah punya anak murid, anak didik itu sudah lebih dari hampir 50. Dalam pandemi ini kan ada prokes ya. Tapi kita juga berbagi jarak gitu ya kan. Kita menuruti prokes aja lah. Yang penting kita nggak selalu. Jadi kita punya beberapa tempat, jadi kita berbagi. Jadi ada 3 tempat di sini untuk berteater, di sana untuk acting, di sebelah untuk dancer. Itu kita berbagi. Untuk